Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini sudah sarapan? Mas Rehan sudah sarapan? Sudah. Lauknya apa tadi? Telur. Oh, telur. Mas Fian? Sudah? Ayam. Oh, ayam enak ya? Ya, berarti harus dibiasakan sebelum berangkat sekolah itu sarapan dulu. Supaya apa? Sarapan itu bisa membuat kita bersemangat sekolah. Lalu bisa membuat kita lebih konsentrasi, tidak malas untuk belajar. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Ibu akan mengajak kalian ice breaking terlebih dahulu supaya kalian lebih semangat untuk belajar. Ayo diikuti Ibu ya, Ibu ya. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi 4, jadilah kamera cekrik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi 6, jadilah menara panjang. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, jadilah telinga kelinci. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10. Marilah berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Wa amalan sholiha. Rabbi Shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum mulai masuk ke materi, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Nanti kalau namanya dipanggil jawab hadir gitu ya. Nah, yang pertama Muhammad Rehan Al-Mubarak. Hadir. Nah, yang kedua Muhammad Alfian Ardiansyah. Hadir. Ya. Yang ketiga Rinda Dewi Afifah. Ya. Alhamdulillah hari ini anak-anak Ibu hadir semua ya. Pintar. Nah, sebelum masuk materi hari ini, Ibu akan mengulang materi minggu lalu. Siapa yang ingat materi minggu lalu membahas tentang apa? Mas Rian masih ingat? Mas Rian? Ya, minggu lalu kita telah belajar tentang bekerja sama ya. Yang contoh bekerja sama itu apa saja? Apa? Mas Rian bisa menyebutkan? Oh iya, pinter 100. Mas Rian? Ya, betul 100. Terus kita juga telah belajar tentang meringkas teks bacaan yang panjang menjadi pendek tanpa merubah isi bacaannya. Yang ketiga, kita telah belajar tentang variasi gerak dasar berjalan, berlari, berlompat dari contoh olahraga tradisional. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan membaca dan menyimak, kalian mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di teks bacaan. Yang kedua, dengan berdiskusi, kalian mampu mengkomunikasikan berbagai macam makanan tradisional sebagai sikap saling menghargai keberagaman. Dan yang ketiga, dengan melakukan percobaan, kalian mampu untuk menyajikan laporan tentang percobaan macam-macam bunyi, sifat-sifat bunyi, yaitu bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis. Baiklah, coba dilihat di sini Ibu memasang media yang bernama Papan Cerdas. Media ini untuk kita belajar materi tentang hari ini. Di sini ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok yang apa? Siapa yang tahu gagasan pokok itu apa artinya? Gak tahu ya. Gagasan pokok itu
merupakan inti dari paragraf. Terdapat pada kalimat utama yang terdapat di awal, di tengah, di akhir paragraf. Meskipun merupakan inti, gagasan pokok itu tidak dapat berdiri sendiri. Jadi gagasan pokok tadi termasuk apa? Gagasan utama ya. Gagasan apa? Utama. Ya, di sini ada ciri-ciri gagasan pokok. Ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, kalimat umum. Biasanya kalimat ini dijelaskan atau dijabarkan oleh kalimat-kalimat lain. Bisa dijelaskan sebelum kalimat utama. Sehingga kalimat utama itu terdapat di tengah atau akhir paragraf. Yang kedua, satu gagasan pokok setiap paragraf. Paragraf yang baik itu hanya memiliki satu gagasan pokok pada setiap paragraf. Dari satu gagasan pokok itu kemudian dikembangkan menjadi kalimat utama dan kalimat penjelas. Dan yang ketiga, terdapat di kalimat utama. Letak gagasan pokok itu bervariasi tergantung jenis-jenis paragrafnya. Bisa terletak di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Namun untuk jenjang SD ini kelas 4 biasanya itu terletak di awal atau di akhir paragraf. Lalu yang keempat, dapat berdiri sendiri. Kalimat utama yang di dalamnya terdapat gagasan pokok dapat berdiri sendiri meskipun kalimat yang lain dihapus. Karena kalimat utama itu merupakan kalimat yang paling umum dan tidak bisa menjelaskan kalimat sebelum atau sesudahnya. Selanjutnya ada gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu menjabarkan dengan detail apa yang coba disampaikan oleh gagasan pokok. Jadi, pengembangan detail itu tetap memperhatikan efektivitas dalam menyusun paragraf agar pembahasan tidak melebar. Di sini ada 4 ciri-ciri gagasan pendukung. Yang pertama berupa kalimat khusus. Gagasan pendukung pada kalimat penjelas dapat berupa pernyataan, uraian, data, rangkaian peristiwa, contoh atau kalimat yang mengandung banyak keterangan. Ciri-ciri yang kedua yaitu menjabarkan kalimat utama. Gagasan pendukung hanya menjabarkan gagasan pokok yang terdapat pada kalimat utama, sehingga pernyataan itu harus sesuai dengan gagasan pokok. Ciri yang ketiga yaitu terdapat beberapa kalimat gagasan pendukung. Dalam sebuah paragraf terdapat beberapa gagasan pendukung yang dijabarkan dalam kalimat penjelas. Letak kalimat penjelas itu terdapat dimanapun, yaitu mengikuti kalimat utama yang memuat gagasan pokok. Dan ciri yang terakhir yaitu tidak dapat berdiri sendiri. Gagasan pendukung pada kalimat penjelas itu tidak dapat berdiri sendiri. Jadi, ketika kalimat utama dalam paragraf itu dihilangkan, maka paragraf tersebut akan terkesan tidak sesuai. Bisa dipahami? Baiklah, selanjutnya kalian buka buku paket kalian halaman 107. Ayo dibuka bukunya. Ya, di situ ada bacaan tentang seorang ibu membuat dodol. Di situ terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk dibaca ya. Sudah menemukan? Ya. Nanti setelah kalian baca, Ibu akan memberikan kalian tugas ya, Mas Pian? Ya, Mas Rehan, sudah jelas? Ya, dibaca dulu ayo. Baiklah, sudah 15 menit ya waktunya kalian membaca teks tadi ya. Selanjutnya, kalian maju satu persatu untuk membacakan manakah yang termasuk gagasan pokok dan manakah yang termasuk gagasan pendukung. Baiklah, sekarang yang sudah siap siapa? Angkat tangan, ayo. Ya, Mas Rehan, ayo maju. Ya. Ini langsung dibaca gagasan pokoknya yang mana, pendukungnya yang mana. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun seperti tahun-tahun. Ya, itu termasuk apa? Gagasan pokok. Ya, lanjut yang gagasan pendukung yang mana? Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma pernah banyak
pesanan Mak Salma adalah pembuatan tradisional Betawi di kampungnya. Ya, sudah. Mas Rehan sudah betul. Tepuk tangan untuk Mas Rehan. Ayo. Ya, terima kasih. Boleh duduk di tempatnya lagi. Selanjutnya Mas Rian maju ke depan. Yang keras, kayak di sini. Ya. Sejak seminggu-minggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Dan beberapa ibu-ibu tetangga membuat adonan dodol. Ketan gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan memarut kelapa dan menumbuk gelas ketan. Ya, sudah benar Mas Rian. Tepuk tangan. Ayo. Ya, terima kasih. Masih boleh duduk di tempatnya. Baiklah, selanjutnya di sini ada makanan tradisional. Ya, makanan tradisional itu termasuk ini ada gambar apa ini? Ya, ini rendang, yang ini rujak, yang ini kue serabi, dan yang ini gado-gado. Ya, lumpia ini berasal dari kota Jawa Tengah. Siapa yang sudah pernah makan lumpia? Sudah pernah. Sering? Ya. Terus ini rendang dari Sumatera Barat. Sudah pernah dimasakkan ibunya? Rendang. Ya. Terus ini rujak khas Surabaya. Yang ini kue serabi khas Kota Bandung dan gado-gado khas Betawi. Jadi makanan tradisional itu sebagai salah satu bukti bahwa di Indonesia ini beragam-ragam jenis makanan tradisional. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap menghargai keberagaman yang ada di negara kita dengan selalu mempelajari nama-nama makanan dan daerahnya, terus beserta bahan dasar pembuatannya. Lalu kita harus selalu tetap mempelajari makanan tradisional itu apa saja. Ya, sekarang Ibu punya tugas untuk kalian maju ke depan untuk menyebutkan makanan tradisional apa yang sudah pernah kalian makan, kalian cicipi, kalian coba, dan kalian sebutkan daerahnya. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Baiklah, sekarang maju satu persatu untuk menyebutkan makanan yang pernah dicicipi, dicoba, dan disebutkan nama daerahnya. Ayo, Ibu tunjuk ya, Mas Fian dulu, ayo. Ayo, makanan tradisional apa yang sudah dicoba? Soto Dari mana soto? Betawi, Ya. Yang kedua, rawon, dari mana asalnya? Jawa Timur. Ya, terima kasih Mas Fian. Ayo selanjutnya Mas Rehan maju ke depan. Ayo disebutkan makanan yang pernah dicoba apa? Undi-undi, Dari mana? Mojokerto, Yang kedua, empek-empek, dari? Palembang. Ya, terima kasih Mas Rehan. Ya, dari berbagai macam makanan tradisional yang sudah pernah kalian cicipi, kalian coba, kalian itu harus bangga dengan berbagai macam ragam makanan yang ada di Indonesia. Ya, dengan cara menghargai dan selalu mempelajari berbagai macam makanan tradisional itu sudah termasuk bentuk kita bangga terhadap Indonesia. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan tentang sifat bunyi, yaitu menyerap dan mematul. Di sini ada alat dan bahan yang perlu dipersiapkan, yaitu 2 buah kertas karton, lalu ada tumpukan buku, lalu ada kardus, piring kaca, dan ada arloji.
Ya. Di sini langkah-langkahnya yaitu kita tumpuk dua buku ini, lalu kita itu taruh dua tabung ini di atas buku. Kemudian kita periksa dulu arlojinya ini apakah berdetak apa tidak. Ya, bisa didengar berdetak. Ya. Ya, lalu kita lakukan salah satu percobaan menggunakan piring kaca, lalu arlojinya kita taruh di sini. Terus nanti ganti kardus ini ditaruh di sebelah sini. Nanti kita juga taruh arlojinya di sini. Nanti ada perbedaan bunyi antara kita menggunakan kardus dan piring kaca. Baiklah, sekarang satu persatu akan melakukan percobaan ya. Ini dimulai dari Mas Rian dulu. Ini menggunakan piring dulu ya. Ini coba ditaruh di sini arlojinya. Ya, diperdengarkan dari situ. Ya, apakah berdetak? Tidak. Ya. Tidak. Lanjut, ganti Mas Fian. Diperdengarkan dari situ. Ya, apakah berdetak? Tidak. Tidak, ya. Sekarang lanjut yang kardus. Coba diperdengarkan, ayo Mas Fian dulu. Berdetak. Ya, ayo sekarang Mas Fian. Berdetak? Ya. Ya. Sekarang tugas kalian yaitu membuat laporan percobaan dari hasil percobaan ini tadi ya. Kalian bedakan antara menggunakan piring kaca dan kardus. Kalian kerjakan laporan percobaannya, diberi waktu 20 menit dari sekarang. Baiklah, sekarang sudah selesai itu laporan percobaannya. Sudah. Ya, sekarang ayo dipresentasikan maju satu persatu. Sini mulai dari Mas Rian dulu, ayo. Maju. Ayo disampaikan hasilnya. Nama percobaan pantulan dan penerapan bunyi. Tujuan percobaan membuktikan bahwa bunyi dapat dipantulkan diserap alat-alat yang dipatuhkan. Alat yang dipatuhkan piring kaca, kardus, dua tabung kertas, berapa menyusun dua baris buku dengan ketinggian yang sama. Meletakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Memegang arloji lalu dekatkan ke telinga untuk meyakinkan bahwa bunyi detak arloji terdengar. Percobaan bunyi yang dipantulkan pada benda yang paras piring kaca akan memantul. Percobaan bunyi yang dipantulkan pada benda yang lunak artis ini tidak dapat memantul. Ya, sudah. Cukup, Mas Rian. Betul, please tepuk tangan. Selanjutnya Mas Fian. Nama percobaan memantulkan dan menyerap bunyi. Tujuan percobaan membuktikan bahwa bunyi dapat dipantulkan dan diserap alat-alat yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan piring kaca, kardus, dua tabung kertas, beberapa buku dan arloji yang berdetak. 1.
menyusun 2 baris buku teman ketinggian yang sama. 2. Meletakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. 3. Memegang arloji lalu didekatkan ke telinga untuk meyakinkan bahwa bunyi detak arloji terdengar. 4. Meletakkan arloji ke dalam salah satu tabung, kemudian mendengarkan dari ujung tabung yang lain. Percobaan 1. Meminta tolong teman kelompok yang memegang piring kaca di ujung tabung yang lain. Gelombang bunyi memantul pada piring dan melambat melalui tabung kedua di telinga. Percobaan 2. Ketika garis piring kaca dengan kardus yang empuk terdapat perbedaan, yaitu ketika piring kaca diganti menjadi kardus yang empuk menyerap gelombang bunyi sehingga kita tidak dapat mendengarkan bunyi detak arloji. Ya sudah, terima kasih, betul sekali. Ayo bersemangat, beri tepuk tangan. Oke. Dari percobaan tadi bisa disimpulkan bahwa bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang keras seperti apa tadi contohnya? Piring. Selanjutnya, bunyi tidak dapat memantul jika mengenai benda yang lunak seperti kardus. Baiklah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulang sedikit materi yang sudah kita pelajari tadi. Jadi kita tadi sudah belajar tentang apa? Gagasan pokok. Terus gagasan pendukung. Ya, gagasan pokok tadi termasuk gagasan inti dan pendukung termasuk gagasan penjelas. Kemudian kita sudah belajar tentang makanan tradisional. Lalu kita sudah belajar tentang percobaan bunyi. Bunyi apa tadi? Sifat bunyi apa? Memantul dan menyerap. Ya. Selanjutnya, Ibu akan memberi kalian tugas di rumah, yaitu kalian pelajari dan kalian kerjakan buku halaman 110. Kalian kerjakan di rumah ya. Nah, hari ini anak-anak sudah semangat semuanya ya. Sudah aktif, sudah ceria dalam pembelajaran hari ini. Jangan lupa minggu depan harus tetap semangat, ceria dan aktif seperti ini ya. Ya. Minggu depan kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2. Ya, subtema 4. Pembelajaran 2. Jangan lupa dipelajari ya di rumah ya. Ya. Baik, sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.